tragis sekali. Pas di depan pintu, justru di depan pintu itu ketinggalan. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya bermimpi tentang hamba-hamba Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan itu mengalami sebuah kejatuhan atau hal dimana semangat mereka udah hilang atau pudar, dan mereka hampir-hampir memilih, bahkan ada yang sudah memilih untuk meninggalkan melayani Tuhan. Sekali lagi teman-teman, bahwa gadis bijaksana dan gadis bodoh itu menceritakan bahwa dua kelompok gadis, dan gadis-gadis ini adalah gadis-gadis yang hebat. Kenapa saya katakan bahwa gadis yang bodoh itu pun hebat? Karena mereka udah standby, udah tahu, orang ini udah tahu dan jelas sudah tahu kedatangan Tuhan. Posisi mereka udah pas banget loh di depan pintu gerbang. Mereka udah tanggalkan segala yang mereka miliki, kenyamanan, bahkan apapun itu, sehingga mereka mau. Hanya orang yang aneh kan kalau orang mau meninggalkan kenyamanannya dan memilih untuk malam-malaman ada di depan pintu gerbang, kalau bukan orang yang percaya sama Tuhan. Bener kan teman-teman? Artinya gadis bijaksana ini udah percaya sama Tuhan, udah berkorban, udah melayani, udah beri yang terbaik, tapi nggak datang-datang juga ke Tuhan itu. Dan akhirnya mereka memilih untuk kehilangan semangat, udah pudar, udah tawar hati, mungkin udah bosan, udah lelah gitu teman-teman ya, sehingga mereka memilih untuk undur dari hal-hal yang mereka udah lakukan bersama Tuhan. Teman-teman, iblis juga tahu bahwa hari Tuhan itu udah dekat. Dia, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa hari Tuhan itu, iblis tahu bahwa itu akan datang. Makanya dia mempercepat pekerjaannya, dan hal yang dia lakukan adalah pas di depan pintu gerbang, dia mau mematahkan semangat orang-orang yang sudah komitmen, yang sudah tadinya konsisten melayani Tuhan, yang sudah tadinya berkorban. Makanya posisi mereka di depan pintu gerbang itu sendiri teman-teman. Semangat itu yang mau dipatahkan. Makanya dalam kitab Wahyu berkata, jagalah apa yang ada padamu, jangan sampai kaki dianmu diambil. Artinya ada hal-hal yang diambil dari kita waktu kita nggak menjaga atau mundur dari apa yang udah kita lakukan selama ini sama Tuhan. Teman-teman, sekali lagi, mimpi itu secara bukan kebetulan, dan ternyata banyak para hamba-hamba Tuhan memilih untuk mundur dari pelayanan, padahal mereka udah tahu bahwa posisi mereka ada di pintu gerbang yang kapanpun kita tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus. Apakah kita masih bisa hidup dalam daging ini dan melihat dia nanti kelak di awan-awan, ataukah dia kedatangan dia dalam bentuk kematian, kita tidak tahu. Tapi apapun itu teman-teman, berjuanglah untuk hidup yang kekal. Jangan biarkan apimu diambil, jangan biarkan semangatmu pudar teman-teman, karena itu yang iblis mau lakukan. Ketika kamu udah semangatnya pudar, maka kamu akan kompromi dengan hal-hal yang kecil, mulai skip, mulai nggak ibadah, akhirnya makin lama makin berat untuk ibadah, makin berat untuk melayani, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, sekali lagi, iblis bukan langsung menarik Anda keluar dari pelayanan, tetapi iblis akan membuat engkau semangatmu pudar, semangatmu patah, semangatmu sudah tidak punya lagi, sehingga kamu udah gak bergairah untuk apapun yang namanya tentang kerohanian. Hati-hati teman-teman. Jika ini FWB di tempat kamu, bertobatlah. Tuhan sayang sama kamu. Mungkin hal ini menyakitkan dan gak enak. Mungkin Anda akan berkata bahwa gampang buat kamu ngomong. Teman-teman, bukan gak gampang untuk ngomong ini. Dan ingat, Yosua dan Kaleb juga tidak gampang untuk bisa memperkatakan iman di tengah-tengah 10 orang yang berkata gak mungkin. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa dengan segampang itu menyatakan iman mereka sama malam hari ini? Apa yang membuat berbeda teman-teman? Apa yang membuat berbeda? Sama-sama manusia, sama-sama punya masalah. Tapi apa yang membuat berbeda? Apa yang membuat berbeda? Renungkan kembali. Apa yang kamu lakukan selama ini yang kecil-kecil sama Tuhan, itu sangat berdampak untuk engkau bisa melewati hari-hari, apalagi yang namanya persekutuan dan merenungkan firman Tuhan.
Datanglah kembali kepada Tuhan. Dan jadikan ini sebagai sebuah peringatan buat diri kita sendiri. Untuk kita tidak akan melepaskan apa yang sudah kita pegang, kekidian kita, pelayanan kita, perbuatan yang sudah kita lakukan selama ini untuk Tuhan, konsistensi kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Tetap semangat semuanya, dan sekali lagi jangan biarkan semangatmu pudar. Mintalah, karena Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberikan semangat baru kepada Zerubabel, dan semangat itu akan dipulihkan. Bahwa Tuhan tidak akan menolak. Anda tahu sebuah lagu yang dikatakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah apapun cerita hidupmu, apapun masalahmu. Jangan biarkan semangatmu pudar. Terus kobarkan apimu di hadapan Tuhan. Kobarkan semangatmu, pengharapanmu, imanmu, kasihmu, cintamu, dan pelayananmu untuk Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.